Oke, sudah, Pak. Oke, Mas Tono, kita lanjut. Mungkin ini ingat kalau bisa sebentar diingatkan karena Pak Petri sudah eh, berada dalam room. Nanti setelah ini kira-kira jam 4, jam berapa ya? 15.00 lewat 15 lewat sedikit kita ambil gambar dulu untuk absen, terus lanjut lagi sampai selesai. Oke, yang pertama itu tadi ingat langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat garis asnya dulu, kebutuhan ruang. Jadi karena kita proyek kita di rumah 30 tipe 36, jadi coupling nanti yang teman-teman buat itu ukuran 6 kali 12. Jadi kita buat couplingnya dulu, perintah standar lain. Ketik saya 12, karena saya menggunakan meter, jadi saya menggunakan 12. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan modul 1 meter itu mengetik 100. Boleh. Nanti teman-teman sesuaikan. Kali 6 meter. Boleh 6, boleh 600. Terus 12. Oke, ini sudah kita dapatkan ukuran couplingnya 12 kali 6. Nah, selanjutnya untuk membuat Dena tipe 36. Nah, yang pertama, mungkin bisa kita offset dulu. Kita menggunakan perit offset. Kira-kira kita menggunakan tamannya 2,5. Offset, enter atau spasi, kita tekan 2,5 atau 2.500 atau 250. Ini untuk ke batas pagar teras. Terus di sini saya menggunakan teras 1,5 offset. Uh, uh, Terus kamarnya saya menggunakan modul 3 meter, kita offset lagi 3. Terus kita gunakan, sini saya menggunakan ruang keluarga itu 5,5. Terus modul ini untuk teras dan ruang keluarga dan WC. WC-nya saya gunakan 1,5 kali 1,5. Untuk teman-teman agar tidak bingung, kita hilangkan dulu garis-garis yang tidak kita gunakan. Jadi caranya untuk memotong itu tekan TR, spasi atau enter, eh, tandai kita blok yang mana kita mau potong. Nah, terus ini sama tandai. Nah, jadi sekarang sudah kita dapatkan teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan WC. Nah, untuk kamarnya, sini saya menggunakan, kita teruskan dulu garisnya, yaitu perintahnya EX, enter, oke, offset lagi 3 meter, 3 meter. Nah, terus selanjutnya kita memotong garis, enter, kita tandai, kita potong. Nah, ini teman-teman sudah kita dapatkan IP36 dengan 2 kamar, 1 WC, 1 teras, dan ruang keluarga. Nah, setelah kita mendapatkan modul ruangannya, selanjutnya kita bisa memasukkan kolomnya dulu. Nah, kolomnya itu bisa pakai heads atau kita langsung buat modul kolomnya begini.
Jadi misalkan ini kenapa saya menggunakan kolom yang sudah lengkap dengan pembiasan begini, supaya pada saat kita menginginkan detail dimensi kolom ini sudah kita dapatkan dari awal. Jadi misal untuk ini kita bawa ke sini. Hmm. Jadi caranya tinggal kita buat rectangle. Ini kita perintah rectangle. Caranya kita klik biasa. Nah, dimensi kolom teman-teman mungkin sudah tahu kita menggunakan 15 kali 15 cm. Jadi saya di sini mengetik 0,15 karena menggunakan satuan meter. Jadi caranya add atas 2. Teman-teman lihat perintah di bagian bawah. Tekan 15 atau 0,15 kali 0,15 spasi atau enter. Nah, ini untuk kolom. Selanjutnya kita membuat selimutnya. Selimut kolom itu 1,5 cm. Berarti kita offset set 1,5 berarti kalau teman-teman yang menggunakan cm berarti tekan saja 1,5. Untuk yang mau menggunakan meter tekan 0,015 offset. Ini kita sudah mendapatkan untuk membuat besi kita gunakan saja offset ketebalan besi anggaplah besi 10 0,01. Selanjutnya kita offset lagi sama terus kita menggunakan lingkaran. Oke, kita offset 0,01. Ini kita hapus. Tinggal kita potong print. Ingat, TR spasi kita blok, kita potong. Setelah ada bidangnya yang sudah teman-teman buat, kita tinggal menggunakan, kita blok dulu, kita menggunakan perintah mirror. Atau bisa dengan mirror saja. Kita blok lagi, mirror. Tinggal teman rapikan dengan cara TR spasi atau enter, blok, baru enter lagi satu kali atau spasi, kita hapus. Ini untuk begelnya, kita sebut begel. Ini untuk nya bisa kita buat sekarang 0,0. Kita buang, kita masukkan. Teman-teman bisa masukkan. Kita mirror lagi, spasi. Nah, setelah bidang begelnya ini dan pembesarannya jadi, kita gunakan perintah hatch. Gunakan perintah hatch. Terus kita tunggu. Kita mencari simbol beton. Simbol betonnya itu kodenya ini AR konkret. Kita klik. Coba angkanya dulu 0,5 kita coba. Bisa select.
Nah, kalau tebal, oh kita ubah jadi 5. Oh, ini. Oh, kita tekan H, konkret, select, angkanya, oh karena saya menggunakan meter jadi 0,0. Ini aktif, terus loading. Tunggu. Ini kalau menggunakan heads itu agak berat memang, perlu kesabaran. Oke, oh ini sudah betulnya sudah ada. Nah, selanjutnya setelah selesai kita grup atau kita tebalkan dulu garis betulnya, kita klik terus klik ketebalan. Setelah itu bisa kita grup, bisa menggunakan grup insert block, kita tekan eh, kolom kolom 15 15 kan, oke. Oh, sudah ada baru, sudah ada seperti baru. Oke, selanjutnya ini sudah kolomnya sudah kita dapatkan. Nah, tinggal kita copy di titik-titik kolom yang sudah kita buat. Caranya tinggal kita CO copy. Nah, kita cari titik tengahnya, kita angkat saya masuk dalam. Teman-teman, kolom semua dipasang di sudut-sudut ruangan untuk kelihatan. Oke, setelah kolomnya kita dapatkan, nah, selanjutnya kita buat dindingnya. Nah, untuk langkah ketiga,
Jadi caranya tadi sama offset. Untuk yang penggunaan 1 meter 1 dan 1 meter 100 itu, kalau untuk yang menggunakan 1 meter mengetik 0,075, sementara yang menggunakan sentimeter dia mengetik 7,5. Nah, enter, baru kita offset kiri kanan, offset semua. Cara konvensional ya teman-teman. Untuk cara cepatnya itu sebenarnya ada menggunakan tool, tapi itu sangat sebenarnya membantu, tapi mengurangi kreativitas teman-teman. Itu bisa digunakan di saat mungkin emergency yang owner butuh waktu cepat untuk melihat dana awal. Itu kita biasa gunakan tool. Tapi untuk yang gambar kerja, gambar arsitektur, nah, sebaiknya kita menggunakan cara konvensional, cara seperti ini. Ini sudah kita dapat polanya, tinggal ini masih ada di belakang. Sudah nampak dinding. Nah, selanjutnya garis as yang garis bantu tadi yang kita buat di awal itu sudah bisa kita hapus. Kita hapus saja. Sebenarnya dalam gambar itu bisa menggunakan layer, tapi untuk saya layer itu agak repot karena setiap ingin melakukan perintah kita mesti aktifkan dan nonaktifkan. Nah, jadi untuk merapikan kita tekan untuk menyambung garis EX, nah, kita blok, tinggal kita sambung. Oke. Nah, EX ini EX. Nah, terus untuk ini menepikan sudutnya kita menggunakan perintah yang namanya fillet. Ketik saja, klik, klik. Nah, terus untuk perintah yang sama kita tekan spasi saja kali, kita lanjut perintahnya, spasi lagi, spasi lagi, spasi. Nah, kita TR untuk motong tanda. Nah, jadi sudah terbentuk pola vena yang kita inginkan. Teruskan dulu ini. Jadi sudah ada carport, ada teras, ada taman, ada ruang tidur, dua, ruang tamu dan dapur, dan kamar mandi WC, dan halaman belakang. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kolom dinding, kita sekarang membuat pintu. Caranya gimana? Kita cuma butuh perintah ini, rectangle, klik, klik biasa, ingat tekan shift, shift 2 atau R. Nah, dimensinya itu 5 cm kali 15 cm. Nah, untuk meter ingat satuannya berarti 0,05. Kalau untuk sentimeter dia 0,5 kali 0,15. Nih, nah, untuk lebarnya tinggal kita copy, kita blok, copy, nah, kita geser. Nah, kita membutuhkan lebar pintu 80 cm, berarti kita copy sebelah itu 85 cm, 0,85. Oke, nah, untuk selanjutnya kita membuat daun pintu sama setengah, klik, add 0,04 karena 4 cm kali 0,80 karena lebar pintu itu 8.
Setelah jadi, kita angkat, move. Oke, ini sudah kita dapatkan. Nah, sekarang untuk membuat garis depan pintu. Caranya eh, kita masuk di ini di draw, arch, terus center, start end. Kita klik di sudut, bukaan, sudut, dan di atas. Ini sudah ada teman-teman. Nah, kita bisa merubahnya menjadi ini cara garis putus-putus. Bisa. Bebas pilih mana nanti teman load sendiri nggak muncul. Nah, sekarang kita grup. Nah, tadi ada cara konvensionalnya itu blok, terus create. Kita tekan. Terus yang cara satunya yang lebih cepat untuk teman-teman menggabungkan itu kita blok, Ctrl C, ingat Ctrl C, terus kita tekan Ctrl Shift P atas deh. Nah itu langsung jadi tuh. Nah, jadi dia sudah terblok. Setelah itu kita dapatkan, kita tinggal angkat masuk. Yang misal kita copy pintu dengan lebar 80 itu kita uh, bawa ke pintu utama. Kita tinggal copy seperti ini ya. Masukkan. Kita tinggal copy tempat, kita rotasi. Maaf, ini juga saran ke saya, nanti bisa diaktifkan ini kebetulan aktif toket saya itu auto save-nya. Jadi setiap durasi sekian menit dia otomatis menyimpan. Karena biasanya untuk kerjaan arsitektur yang sudah menggambar itu untuk menghindari crash aplikasi sebaiknya kita aktifkan auto save-nya. Jadi sewaktu apakah baterai low atau jaringan error, aplikasi error itu sudah tersimpan. Kita lanjut. Selanjutnya, ini kita pintunya kita tinggal sesuaikan, kita rotasi, bisa ini, perintahnya RO atau rotasi, kita tinggal putar, kita angkat. Oke, nah, ini cara konvensional. Nah, bagaimana cara cepatnya? Seperti yang minggu lalu saya sempat singgung sedikit, jadi ada cara untuk membuat satu pintu, tapi rotasi dan posisinya itu sudah kita bisa ubah-ubah. Contoh seperti ini. Nah, anggaplah ini pintu yang sudah kita buat, kita copy dulu, kita copy, ya, CO copy, terus kita group. Nah, untuk ini kita harus tetap pakai yang konvensional untuk mengingat nama pintu yang sudah kita gunakan. Pintu 8 lebar 10 meter. Oke, ini sudah terblok. Sekarang klik
Ketika teman-teman ini kita klik kanan, blok editor, klik kanan, blok editor. Tunggu hingga masuk ke jendela editornya. Ini agak agak berat karena kita sudah memodifikasi blok. Nah, yang pertama ini ada teman-teman bisa mungkin biasa lihat apa sih parameter action, parameter shape dan kontras apa kegunaannya. Nah, ini salah satu kegunaannya. Ini pintu yang kita buat tadi. Nah, yang pertama itu eh, kita gunakan dulu parameter flip. Ini flip. Kita ambil kita ambil sini, ambil asnya saja. Kita geser sampai ke asnya juga ujung. Terus kita taruh posisi tengah saja. Nggak boleh pinggir-pinggir. Oke. Terus kita klik, ingat klik biasa, terus klik kanan, grip display, pastikan di sini menunjukkan angka checklist angka 1. Selanjutnya kita masuk di action. Ingat action, kita menggunakan klik perintah flip, kita klik, terus kita klik yang parameter yang pertama kita buat, kita klik. Nah ini nampakkan teman-teman. Baru kita spasi atau enter. Kita klik, spasi atau enter, baru kita blok pintunya, baru spasi atau enter. Ini sudah muncul. Nah, jika teman-teman sudah melihat perintah seperti ini muncul di sisi bawah, berarti sudah selesai. Nah, terus selanjutnya kita buat lagi parameter flip, ingat parameter flip. Nah, kita kira-kirakan saja, terus harusnya saya sebut dulu garis bantu, ambil asnya, kita kembali parameter flip, dan kita cari parameter flip, asnya ingat as, turun, nah, kebalikannya tadi horizontal sekarang vertikal, klik, kita bawa ke di sini saja tengah. Oke, ini sudah ada muncul, tapi belum ada tanda berhasil. Ingat, setelah parameter flip kita klik kanan, grip display, pastikan checklist angka 1. Nah, setelah jadi kita masuk di action lagi, action, ingat perintah flip, kita klik, nah terus spasi atau enter, satu kali, terus kita blok kembali, baru spasi atau enter. Oke, nah, ini teman-teman sudah berhasil. Terus kita klik kanan, close block editor, dan save. Tunggu, saya lupa hapus garis bantunya teman-teman. Hapus dulu garis bantu yang tadi. Oke, kita close editor. Sekarang kita lihat apa perbedaan blok standar dengan yang sudah dimodifikasi. Kita tekan dulu, kita angkat.
ke sini ya. Perbedaan ini yang kita buat di awal itu cuma bisa dipindahkan atau di copy atau di rotasi rotasi biasa. Perbedaan yang telah kita modifikasi itu kita tinggal klik, kita klik, nah dia langsung berubah bentuk. Ini dia yang lebih kita tidak perlu memutar rotasi ya. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini salah satu eh, eh, untuk memodifikasi. Jadi kita misalkan ini tadi belum ada ya. Kita cuma tinggal modifikasi, berarti kita klik ini, dia sudah pindah. Kita tinggal copy. Artinya kita tidak perlu mirror lagi, mirror. Kita tidak perlu mirror lagi. Seperti itu. Kita sisa tinggal rotasi. Kita angkat, kita copy untuk di pintu di sebelahnya. Kita copy. Oh ternyata pintunya bukannya salah. Kita klik, bisa kita ubah. Gitu teman-teman. Itu cara memodifikasi pintu. Nah, ini kita tinggal copy ke atas ya, ke pintu belakang. Nah, sama, ternyata bukannya salah, kita tinggal edit saja. Oke, nah seperti itu. Terus selanjutnya ini untuk PC kita tinggal mirror. Oke. Nah, itu salah satu cara untuk memodifikasi pintu. Nah, setelah pintu selesai, kita tinggal rapikan garis-garis ini. Untuk motongnya ingat TR, TR atau P. Nah, klik. Karena elevasi teras dengan rumah itu berbeda, jadi tetap masih ada garis beda dengan elevasi ruang tamu dan kamar itu sama, jadi kita hilangkan semua garisnya. Begitupun dengan WC, ada perbedaan level, kita perhatikan untuk satu. Kita sudah dapatkan pintu, dinding. Selanjutnya untuk membuat jendela. Nah, jendela sama caranya dengan apa? Kita menggunakan stainer. Lalu kita buat uh, F 0,05 kali 0,15. Berapa lebar jendela? Kalau kita gunakan lebar jendela dua dua mata. Kita tinggal copy. Itu lagi save lagi. Oke. Ini kalau agak berisik sedikit, kebetulan saya lagi di lokasi kerjaan sebenarnya ini. Jadi jaringan dan internet itu agak kurang mendukung. Tapi ini tetap kita laksanakan sampai selesai. Mudah-mudahan informasi bertahan. Oke, selanjutnya kita buat jendelanya dulu. Nah, ini yang mungkin agak lama karena saya step by step. Tidak terlalu cepat juga. Takutnya pada saat nanti dilihat kurang. Jadi kita copy lebar 40, berarti kita copy
45, 0,45. Oke. Kita jaraknya sama. Nah, setelah itu, ingat menggunakan restring, kita tinggal ambil sudutnya dan buat garis tengah. Ini untuk simbol jendela yang standar. Untuk modifikasi nanti teman-teman coba untuk modifikasi sendiri. Nah, kita coba tadi ingat Ctrl C, terus Ctrl Shift paste. Dia langsung terblok. Nah, selanjutnya kita tinggal copy, kita mau posisikan di mana. Teman-teman sisa bawah. Misalkan, anggaplah kita butuh di ruang tamu. Nanti teman-teman sesuaikan letaknya berdasarkan konsep yang teman-teman inginkan. Otomatis jendela dan pintu itu sangat berpengaruh terhadap konsep. Ini kita copy. Nah, perletakan pintu, jendela itu berdasarkan konsep yang teman-teman yang buat. Nah, untuk jendela tentunya tidak selebar ini. Jadi tetap kita buat, hmm, kita copy saja ini yang sudah ada. Kita copy, terus kita blok, Ctrl C, Ctrl C, paste. Oke, susah. Kita angkat saja ke untuk jendela WC. Untuk jarak masing-masing nanti teman yang tentukan berdasarkan konsep. Kita jadi sudah kita lengkap, sudah ada pusen-pusennya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu membuat arsiran dinding. Nah, tentunya perintah yang kita gunakan itu X. Sudah berarti kita gunakan X. Kita pilih arsiran dindingnya dulu. Dia kodenya ANC E32. Terus kita ubah. Nah, di sini saya gunakan 0,5. Poin, nanti poin. Select itu untuk bidang rectangle yang itu. Oke. Boleh kita klik semua sekaligus. Misalkan ada yang tidak, tetap spasi saja untuk perintah selanjutnya, spasi, dia otomatis kembali ke perintah terakhir. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik perintah. Mas Ipan, mohon maaf Mas Ipan. Baik Pak. Maaf menyela ya karena jamnya sudah jam 3:03, kita screenshot dulu Mas untuk laporan Tadi LPDP-nya. awalnya jam berapa tadi Pak yang waktu skrip pertama? Takutnya ada Nanti sampai 2 jam. Enggak, nanti jamnya ini Mas, jamnya dikosongkan Mas, nanti di Photoshop Mas. Oh iya, Diambil boleh. gambarnya dulu Mas, Siap-siap. Ya, Mas Gagas sama Nathanael minta tolong Mas
di di screenshot 19 peserta ya. Baik, Pak. Ya, Untuk semuanya bisa terlebih dahulu kita ambil gambar. Permisi Pak, mohon maaf Pak. Untuk Pak Ipan bisa di stop screen dulu ya, Pak? Pak? ya. Di stop screen dulu. Ya, sorry. Oh, stop. Mas Ipan kan? Ya, ya. Ya, betul Pak. Untuk teman dimohon untuk kameranya di Oke, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah kah? Oh, iya, oke. Eh, terima kasih ya, Sudah. Gagas sama Nathanael. Kita kembalikan ke Pak Ipan ya, Mas Ipan, untuk Siap. melanjutkan lagi kuliah Dan praktisinya. lanjut lagi, Pak. Artinya ini Silakan, Mas teman-teman Ipan. ya, kalau boleh menyimak sampai selesai. Gimana, Mas? Kita sudah penuhi jam wajib. Jadi ini kalau perlu lagi 1 jam lagi saya tambah karena tadi ada Oh, kesalahan teknis. silakan, Mas. Nggak apa-apa. Saya tetap Nggak apa-apa. Karena ini Zoom-nya sudah kita punya, saya yang tadi itu kan yang kita terputus kan punya kampus terputus. Jadi saya ambil aja kebijakan, kita beli aja Zoom-nya untuk 1 hari. Seperti itu Mas Ipan. Jadi bisa dipergunakan maksimal unlimited. mungkin, Pak. Demikian Mas Ipan. Ya, sama-sama, Pak. Ya, izin ya Mas Saya Ipan lanjut. ya. Oke, sudah terlihat teman-teman layarnya. Oke, sekarang kita lanjut heads-nya tadi, kita selesaikan dulu dindingnya. Kita klik ulang karena tadi karena sudah sudah kita betapkan. Heads. Ingat simbolnya ANZ-I32. Nanti teman-teman sesuaikan dimensinya di sini untuk meter 0,5, untuk yang menggunakan sentimeter dia 50. Kita klik poin, kita klik. Boleh diklik langsung sekaligus. Spasi kembali. Semuanya. Sedikit lagi kita selesaikan heads-nya.
Kita save dulu. So, kita lihat ini DNA yang sudah kita dapatkan sudah nampak jelas. Sekarang itu kita perlu memasukkan dimensi dulu. Tergantung sih teman-teman bisa masukkan dulu furniture atau perabot atau kita langsung masuk ke dimensi dulu. Karena ini sudah menjadi dena dasar yang teman-teman nanti buat. Oke, selanjutnya kita dimensi. Kita tinggal ambil asnya. Kita saja. Nah, ini mungkin teman-teman yang lihat di layar mungkin agak patah-patah karena ini sangat berpengaruh terhadap jaringan. Ini kebetulan dimensinya agak besar karena sebelumnya saya menggunakan gambar skala yang agak besar. Sebenarnya simpel saja kalau kita ubah sistem blok. Kita blok, terus kita masuk ke notes. Terus kita pilih notasi dimensi yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa notasi tersebut saya buat tes ini, jadi teman-teman bisa lihat perubahan di layar setelah dimensi saya sesuaikan. Nanti saya gunakan ini yang sudah buat standar dimensi kecil. Itu sudah berubah. Itu cara buatnya gimana? Kita masuk di dimension style. Dimension style. Yang tadi kita gunakan kan standar. Nah, kita kita new. Dan misalkan kita gunakan dimensi ya, sedang. Dan kita continue. Sekarang kita cari. Ini dia sudah masuk. Kita tinggal ubah ukuran teksnya. Ini 0,4. Kita bisa coba 0,2. Nggak pakai tembel tengahnya. Kita tinggal oke. Perbedaannya di mana? Bisa kita coba. Ini kita klik dulu yang standar. Standar. Kita coba ya, standar. Nah, ini perbedaan besarnya. Terus kita gunakan yang telah kita buat tadi, dimensi sedang. Cari dimensi sedang. Ini berubah, kita coba praktekkan ukurannya. Nah, itu ada perubahan. Yang tadinya 0,4 ukurannya sekarang 0,2. Nah, jadi ini cara yang misalkan teman-teman butuhkan perubahan dimensi menyesuaikan gambar. Oke, kita lanjut selesaikan dulu dimensinya. Terus kita normalkan kembali.
Ambil as, ingat as. Ya, balik. Terasnya tadi 1,5 sampai dengan 5. Terus ini ya, tamannya 2,5. Terus untuk taman belakang itu tadi sama 2,5 juga, 2,5. Kita luruskan, kita tinggal tambahkan dimensi keseluruhan. Sebenarnya ada cara cepat untuk menambahkan dimensi. Nah, itu menggunakan tool yang teman-teman lihat di sebelah kanan layar saya itu ada tool yang diinstal untuk mempercepat dimensi. Nah, itu nanti teman-teman bisa nanti setelah pertemuan berikutnya saya share dan cara penggunaannya gimana. Dan kita fokuskan dulu untuk cara menggambar standar gambar kerja. Oke, kita selesaikan dulu. Tiga. Ke asnya kan masih pinggir. Tindakan ke as 0,75 atau 7,5 cm. Ini sudah ada modulnya teman-teman. Nah, sekarang kita memberikan notasi. Notasi itu ini seperti ini penanda posisi-posisi kolom. Seperti saja sebenarnya caranya kita tinggal masukkan saja teks huruf A kedua. Nah, kita buat lingkaran manual. Ini juga soalnya ada cara eh, untuk melingkari secara otomatis itu biasanya untuk perintahnya dari circle itu tergantung aplikasi kita apakah mendukung. Nah, ini seperti aplikasi saya kebetulan lagi tidak mendukung. Nah, itu supaya otomatis membuat lingkaran di dalam tulisan. Nah, kita coba manual saja. Ini tinggal nanti teman-teman coba modif. Ini saya copy ini untuk contoh saja. Apa yang setelah buat notasi-notasi seperti ini, teman-teman bebas sesuai kenyamanan teman-teman. Ini penanda juga bahwa bahwasanya
dengan simbol-simbol seperti ini kita sudah tahu bahwa ini produk gambar saya seperti itu. Ini misalkan saya menggunakan ini produk ini kan sama ceritanya. Saya kecilkan dulu sedikit. SC skala. Nah, ini kita. Nah, ini teman-teman setelah buat satu sampel, angkat saja ke tasik. Nah, itu tinggal kita copy biasa, kita angkat ke model-model yang ada. Modulnya itu misal teman-teman agak lag jaringan. Uh, kita modulnya itu ada dokumen ada ini maaf teman karena saya kebetulan lagi repasif kurang efektif untuk jaringan saya. Mohon maaf teman-teman, lagi lag sedikit, lagi tersambung jaringan soalnya.
Saya stop share dulu teman-teman. Tanya agak lag, saya buka ulang dulu coba. Yang ada bertanya bisa di kolom chat dulu sambil saya close dulu. Saya coba share ulang. Bisa yang ada bertanya kita chat dulu. Jangan lupa untuk absennya diisi. Saya coba buka ulang ya.